Halo semua, selamat datang di YouTube channel saya, Irwan Zaluhu. Kali ini saya akan membuat video mengenai hal yang berbeda dari video-video saya berikutnya. Kenapa? Karena saya pikir ini hal menarik dan teman-teman perlu ketahui. Ya, ini hal menarik dan teman-teman perlu ketahui. Karena saya juga sedikit sudah mengetahui, hanya sedikit saya. Jadi saya berkewajiban membagikan ke teman-teman semua, ya, teman-teman subscriber saya. Oke, sebagai judul, nabung uang di bank atau nabung uang di saham. Nah, judulnya pertanyaan ya. Jadi kita sebaiknya itu adalah nabung uang di bank atau di saham. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering menabung di saham, saya pikir sudah tahu ya gimana caranya, kita dapat bunga berapa. Nah, kalau di saham bagaimana? Nah, kita akan bahas setelah ini. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu saham. Ya, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Nah, jadi artinya kalau kita beli saham suatu perusahaan, maka kita adalah pemilik perusahaan itu. Salah satu pemilik, ya, salah satu pemilik. Saya ambil contoh. Biasanya kita nabung itu di bank, ya, nabung. Nah, saya ambil contoh. Daripada kita nabung, kita beli aja sahamnya. Contoh, kita nabung di Bank BRI. Ya, ini bukan endorse ya. Tapi contoh, kita beli saham BRI. Kita beli satu lot. Nah, apa yang dimaksud dengan satu lot? Jadi, bagi teman-teman yang belum mengerti saham, saya jelaskan. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Ya, jadi kalau kita beli saham itu, kita tidak bisa beli saham itu satu lembar, nggak bisa. Jadi minimal pembelian itu adalah 100 lembar atau satu lot. Nah, jadi kalau contohnya kita beli saham Bank BRI satu lot, maka kita adalah salah satu pemilik Bank BRI itu. Ya, salah satu pemilik. Jadi mungkin kalau dipresentasikan dengan kita beli satu lot, ya kita mungkin dapat 0,0000 sekian persen. Ya, tetapi nggak apa-apa. Kita merupakan salah satu pemilik perusahaan. Nah, jangan juga mengira bahwa karena sudah beli saham Bank BRI satu lot, maka teman-teman datang ke kantor BRI petantang-petenteng, merasa pemilik dan gimana ya, sebagai pemilik dilakukan aja apa maunya, ya. Ntar ngomong sama tellernya, oh ini simpan, lo nggak tahu gua pemilik BRI ini. Nggak begitu ya. Nah, biasanya kalau pemilik itu adalah ada memang beberapa kategori, ya, beberapa kategori. Kebetulan karena Bank BRI kita ambil contoh, maka pemilik mayoritas saham Bank BRI itu adalah negara, ya, negara. Jadi artinya bahwa pemilik Bank BRI secara manajemen dan secara keputusan itu adalah negara melalui bank, badan usaha milik negara, melalui Menteri BUMN. Nah, tadi saya katakan kita salah satu pemilik Bank BRI karena kita udah beli sahamnya. Apa buktinya kita sebagai pemilik Bank BRI itu? Buktinya adalah kita berhak dapat
dividen. Ya, teman-teman, dividen itu adalah laba, ya, laba perusahaan. Laba itu adalah profit atau sisa hasil usaha, profitnya perusahaan itu. Nah, itu yang akan dibagikan kepada pemilik saham. Itulah salah satu kita bukti bahwa kita adalah sebagai salah satu pemilik perusahaan itu. Kita dapat dividen atau sisa hasil usaha. Nah, berapa yang dibagikan? Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan tersebut juga. Jadi artinya di periode tertentu memang sisa hasil usaha itu tidak 100% dibagi ke pemilik saham. Contohnya Bank BRI di tahun 2020 dia dapat profit atau laba itu sebesar 1 triliun, ya, 1 triliun. Nah, itu tidak semua dibagikan ke pemilik saham. Dan itu mungkin itu hanya dibagi sebesar 30% atau katakanlah 50% biar gampang itu menghitungnya. Kalau contohnya Bank BRI dia dapat labanya itu 1 triliun dalam 1 tahun, maka yang akan dibagikan kepada pemilik saham hanya sebesar 500 miliar. Nah, 500 miliar ini akan dibagi ke semua pemegang saham. Nanti akan dihitung berapa semua total saham Bank BRI ini. Ya, dihitung tuh berapa juta atau berapa miliar lembar saham. Itu yang akan dibagi. Nah, sebagai contoh, di tahun 2020 kemarin, Bank BRI itu membagi dividen, kalau nggak salah ya, nominalnya itu sebesar Rp157 per lembar saham. Ya, per lembar saham. Nah, jadi kalau teman-teman sudah beli sahamnya Bank BRI sebanyak 1 lot atau 100 lembar, maka kalikan aja tuh Rp157 dikali 100. Nah, itulah yang didapat. Itu bukti pertama. Kedua, kita berhak datang di rapat umum pemegang saham. Jadi biasanya setiap tahun itu perusahaan itu mengadakan rapat umum pemegang saham. Jadi segala keputusan atau kebijakan perusahaan itu akan dibicarakan di situ. Jadi kita berhak datang ke situ. Kita juga berhak bisa ngomong atau memberikan masukan kepada manajemen, ya. Atau contohnya ada kebijakan perusahaan yang menurut kita tidak baik, ya, atau kita tidak setuju lah contohnya. Nah, kita berhak komplain di situ. Ya, kita berhak komplain. Cuma yang berhak menentukan itu adalah pemilik mayoritas saham. Ya, karena kita cuma memiliki 1 lot saham BRI, ya jangan ngotot juga gitu kan. Karena itu nanti yang ambil keputusan itu adalah suara terbanyak atau pemilik saham terbanyak. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemilik saham BRI itu adalah mayoritasnya adalah negara atau negara Indonesia. Jadi kalau kita lihat Bank BRI, kalau dia ngambil keputusan itu ya yang ngambil itu adalah negara melalui Menteri BUMN. Kalau contohnya dia ganti direksi, yang ganti itu ya Menteri BUMN, karena pemilik mayoritas saham BRI ya negara, seperti itu. Oke, kemudian karena tadi judulnya itu adalah lebih baik nabung di bank atau nabung di saham, maka kita atau saya perlu jelaskan, kita perlu tahu juga berapa sih sebenarnya suku bunga tabungan di bank setiap tahun. Nah, di sini saya tampilkan ke teman-teman data, ya. Saya ambil salah satu contoh Bank BCA. Inilah suku bunga simpanan di Bank BCA. Dan ini berlaku per 1 November 2020 kemarin. Nah, di sini jika teman-teman punya uang simpanan
di bawah 5 juta, maka teman-teman tidak berhak atau Bank BCA ini tidak memberikan bunga. Kecuali kalau punya uang simpanan itu di atas 5 juta dan kurang dari 50 juta, Bank BCA memberikan suku bunga 0,08% per bulan, ya, per bulan. Nah, sampai 50 juta dan seterusnya. Jadi kalau di atas kalau di atas 1 miliar, maka kita baru dapat suku bunga itu 0,25%. Ya, 0,25% per bulan. Oke ya, per bulan. Nah, jadi artinya kalau kita punya uang simpanan 1 miliar, maka tinggal dikalikan aja, dikali 0,25%. Jadi sebesar Rp2.500.000 per bulan bunganya atas simpanan 1 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, saya anggap ya, penonton video ini, YouTube ini adalah teman-teman pemuda yang umurnya mungkin 15 tahun atau sampai 30 tahun. Kalau umur segitu sih mungkin ada kali ya, ada tapi jarang lah ya yang punya uang segede itu di umur 17 tahun atau 25 tahun ya, karena itu baru usia muda, usia sekolah, usia kuliah kali, jadi belum punya uang segitu gede. Kecuali kalau mungkin ada pemberian orang tua, karena orang tuanya memang udah terlanjur kaya, jadi dikasih sama anaknya tuh 1 miliar. Terus silakan, terserah mau diapain nih duit 1 miliar kalau bapaknya begitu. Oke, jadi ini adalah suku bunga tabungan di bank. Nah, berikut ini saya akan tampilkan ke teman-teman ya. Ada 2 pertanyaan. Berapa jumlah uang yang terkumpul jika menabung di bank selama 16 tahun? Dan berapa jumlah uang yang terkumpul jika menabung di saham selama 16 tahun? Jadi waktunya sama ya. Yang pertama, berapa jumlah uang yang terkumpul jika menabung di bank, dan kedua, berapa uang terkumpul jika menabung di saham. Oke, saya akan jawab dulu pertanyaan yang pertama ini ya, dengan data berikut. Ini adalah contoh, tadi saya ambil Bank BCA ya. Jadi di tahun 2004 sampai tahun 2019, kita anggap kita punya uang di tahun 2004 itu 20 juta. Ya, 20 juta. Dan kita simpan sampai tahun 2019. Nah, berapa jumlahnya? Saya akan jelaskan. Di tahun pertama kita dapat bunga itu, ya ini akumulasi sebesar 0,96% atau sama dengan Rp192.000. Biaya per tahun ini saya sudah akumulasi juga selama 1 tahun 6.000 ya, sehingga bunga itu dikurangi dengan biaya admin, sehingga duit kita bertambah di tahun 2005. Tetapi teman-teman perlu tahu, di situ ada inflasi per tahun 4%. Dari mana angka itu? Saya ambil angka rata-rata yang paling bawah malah. Jadi berdasarkan data, rata-rata inflasi per tahun itu di Indonesia 4% sampai 5,5%. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu adalah penurunan nilai uang. Bukan jumlah ya, tapi penurunan nilai uang. Dari mana kita ketahui? Saya kasih contoh. Di tahun 2004 kita beli sandal. Ya, sandal contohnya Contohnya itu beli sandal di tahun 2004 10.000 harganya ya. 10.000. Kita beli di tahun 2004. Di tahun 2005 kita beli sandal yang sama, model yang sama, merek yang sama, kualitas yang sama. Tapi kita beli nggak bisa lagi atau nggak dapat lagi dengan uang 10.000.
kita baru dapat sandal itu dengan harga 10.500 rupiah contohnya. Berarti sandal itu udah naik dong harganya, ya kan? Berarti selisihnya 500 rupiah. Nah, kenaikan harga itulah yang disebut dengan inflasi. Ya, inflasi artinya bahwa uang yang 10.000 di tahun 2004 nilainya nggak sama lagi di tahun 2005. Nilainya itu adalah 10.500. Ya, artinya kalau di tahun 2004 nilainya 10.000, maka sama halnya di tahun 2005 itu nilai 10.000 itu cuma 9.500. Itu nilainya. Jumlahnya tetap sama. Nilainya yang berkurang. Itulah yang disebut dengan inflasi. Nah, di tahun berikutnya begitu juga. Kita dapat bunga per tahun, kita akumulasi, ditambahin sehingga sampai tahun 2019. Nah, uang yang terkumpul sampai tahun 2019 itu sebesar 22.881.172 rupiah. Atau dengan kata lain, modal awal 20 juta. Keuntungan kita selama 16 tahun itu 2.881.172 rupiah. Atau kita presentasikan selama 16 tahun itu kita dapat 14,41% dari total uang kita ya, dari awal tadi. Atau kalau kita buat per tahun 0,9%. Dan kalau kita kecilkan lagi per bulan maka kita dapat 0,08% per bulan. Itu jumlah. Nah, kita lihat sebelah kanan. Itu nilai yang berkurang. Nah, kalau kita berpedoman pada nilai, maka keuntungan yang kita dapat itu hanya sebesar 1.965.925 rupiah. Persentasenya silakan dilihat di bawah. Artinya bahwa uang kita di tahun 2024 itu 20 juta, maka nilainya sekarang itu ya hanya menjadi 21.965.925 rupiah. Ya, seperti itu. Itu simulasi ya. Ini simulasi ketika kita menabung di bank. Oke ya, pertanyaan pertama tadi itu sudah terjawab. Berapa jumlah uang yang terkumpul jika menabung di bank selama 16 tahun? Kita anggap uang kita itu 20 juta, maka hanya tumbuh sebesar 14,41%. Oke, pertanyaan kedua. Berapa jumlah uang yang terkumpul jika menabung di saham selama 16 tahun? Nah, di sini kita simulasikan uangnya sama 20 juta. Berapa jadinya? Nah, ini dia datanya. Tabungan saham dari tahun 2004 sampai 2019. Jika uang yang 20 juta itu kita tidak tabung di bank, tapi kita menabungnya di saham. Karena kita nabung di Bank BCA, maka kita balik nih, daripada nabung mending beli sahamnya. Anggaplah 2004 itu kita beli saham Bank BCA sebesar 20 juta kita punya uang, maka yang kita keluarkan untuk beli atau saham yang kita dapat dengan nilai uang segitu sebesar 129 lot. Ya, 129 lot atau 12.900 lembar saham. Maka nilai yang kita keluarkan di situ sebesar 19.672.500 rupiah. Oke, kemudian di tahun itu, di tahun 2004 itu kita dapat dividen. Nah, inilah salah satu hak ya atau bukti bahwa kita pemilik perusahaan. Kita berhak dapat dividen. Di tahun 2004 itu Bank BCA membagikan dividen ke pemilik saham sebesar 275 rupiah per lembar. Jadi kalau kita
punya saham itu 129 atau 12.900, tinggal dikalikan aja 275, maka kita dapat dividen itu 3.547.500 rupiah. Itu fresh, uang cash, itu akan bulat-bulat ditransfer ke rekening saham kita, tapi setelah dipotong pajak. Nah, sama halnya kita kalikan juga inflasi. Ya, kita kalikan inflasi. Jadi di tahun pertama, uang kita itu sudah berkurang, nilai sudah berkurang menjadi 18.743.700 rupiah. Oke, kemudian, tapi yang pasti bahwa ini nilai valuasi ya, diambil itu dari 19 juta, bukan dari 20 juta. Jadi kita anggap kita hanya mengeluarkan uang itu 19.672.500 rupiah. Nah, di tahun berikutnya 2005 ternyata harga saham Bank Bisa itu naik, maka nilai uang kita juga ikutan naik, harga saham juga ikutan naik, sehingga valuasinya bertambah tuh menjadi 23 juta. Nah, udah luar biasa kan, daripada di di nabung di bank tadi, setelah 16 juta kita nggak dapat 23 juta, cuma 22 juta sekian. Padahal kalau nabung di bank di tahun kedua aja kita udah dapat 23 juta sekian. Nah, di tahun 2006 naik lagi, harganya udah naik 3.800. Jadi uang kita sudah bertambah tuh 49 juta 20 ribu. Nah, sampai tahun berikutnya, tahun 2008 ya, dia mengadakan stock split. Ya, stock split. Jadi artinya saya jelaskan stock split apa maksudnya. Stock split itu adalah saham yang dibagi dua. Jadi kalau jumlah lembar saham itu kita punya satu lot, maka setelah stock split, maka yang satu lot itu menjadi dua. Ya, satu dibagi dua. Nah, jadi kalau kita udah punya 129 setelah stock split, maka bertambah jumlah lot sahamnya. Ya, tapi nilainya sama. Jadi 129 kali 2, karena udah stock split kan, 2:1 kali 2, berarti kita punya dapat saham 258. Luar biasa, 258 lot atau 25.800 lembar saham. Nah, oke. Artinya ketika dividen dibagi, makin gede lagi kita dapatnya. Nah, kemudian di tahun berikutnya harganya naik. Setelah stock split ya. Setelah stock split, maka harganya malah naik 5.000 per lembar. Udah tinggal dikalikan aja. Dikalikan 25.800 lembar. Hah, luar biasa. Nilai uang di tahun ke-6 itu menjadi 129 juta. Bayangkan itu. Daripada nabung di bank, mending beli aja saham banknya. Nah, oke, sampai tahun berikutnya naik terus. Sehingga pada tahun 2019 harganya gila menjadi 34.000 per lembar saham. Ya kan? Dikali 25.800 lembar. Maka nilai uang kita yang tadinya 2004 20 juta, di tahun 2019 kita uangnya tumbuh menjadi 877.200 rupiah. Gila. Ya, kalau modal awal itu cuma 20 juta, maka keuntungan kita itu 857.200.000 rupiah. Itu hanya modal 20 juta. Ya, kalau modalnya 100 juta di 2004, duitnya udah berapa sekarang? Buset dah. Jadi persentasenya kita dapat selama 16 tahun itu sebesar 4.286%.
Buset, 4.286% per tahun. Bandingkan kalau tadi kita hanya nabung di saham, di bank, maka selama 16 tahun baru kita dapat 14,41%. Kalau nabung di bank 4.286%. Fantastis kan? Nah, kalau kita bagi per tahun, berarti kita dapat itu 267,88%. Nah, ini juga luar biasa banget nih. 1 tahun. 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Per bulannya 22,32% ya kita dapatnya per bulan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan valuasi. Nah, valuasi. Jadi kalau modalnya nilai uangnya dari awal 20 juta, maka keuntungan kita 821 juta. 821.541.304 rupiah, atau persentasenya 4.107,71%. Jadi artinya bahwa jika kita menabung di saham, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan yang luar biasa. Ya, kita akan dapat pertumbuhan yang luar biasa terhadap uang yang kita simpan itu. Nah, jadi artinya bahwa kalau kita nyimpan uang di tabungan bank, maka sama halnya kita memiskinkan diri secara pelan-pelan. Ini adalah ucapan salah satu investor terbaik di Indonesia, namanya Lo Keng Hong. Dia pernah bilang bahwa orang yang menabung uang di bank itu adalah bodoh, karena dia akan memiskinkan diri secara pelan-pelan. Nah, setelah saya perhatikan, setelah saya pelajari, oh iya benar juga, gila banget ya. Nah, makanya secara pribadi saya pilih ya menabung di saham daripada di bank. Cuma memang ada perhitungannya juga ya, ada perhitungan, dan next kita akan pelajari. Jadi artinya bahwa pertanyaan kedua sudah terjawab. Nah, dengan perbandingan ini, maka kita udah tahu nih kesimpulan bahwa ternyata lebih bagus nabung di saham daripada nabung di bank. Ya, daripada nabung di banknya udah beli aja sekalian saham banknya. Itu. Oke, kesimpulannya adalah lebih baik nabung uang di saham daripada nabung uang di bank, karena pertumbuhan yang sangat bagus jika di saham. Seperti itu. Jadi demikian video kali ini saya buat. Saya harap videonya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian untuk menentukan dikemanain tuh uangnya ya. Intinya bahwa kalau teman-teman ingin masuk atau menabung di saham, baiknya itu adalah sedini mungkin ya, sedini mungkin. Artinya ketika umur teman-teman masih muda, contohnya 20 tahun ya, mulai sekarang gitu ya, maka harus punya target. Di umur 30 tahun itu teman-teman pengen punya uang berapa nih. Nah, harus dimulai dari sekarang. Jadi semoga dengan video kali ini bisa membuka wawasan teman-teman dan bisa menentukan langkah yang diambil. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan di like, dan kalau tidak suka silahkan dislike, dan kalau berkenan di share juga kepada teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti dan memahami dan bisa menjadi inspirasi juga buat mereka. Terima kasih, dan video ini akan berlanjut dengan tema saham, dan saya harap teman-teman
bisa subscribe juga supaya video-video berikutnya tidak ketinggalan. Terima kasih, sampai jumpa.